bebas gitu. Ada juga yang mengatakan Tempo ini selama ini dikenal orang yang sangat membela kebebasan berpendapat, berbicara. Nah, sekarang dengan serangannya terhadap buzzer, terhadap media sosial, seolah-olah mau memberangus opini yang ada di publik. Iya. Oke, saya dari awal mengatakan bahwa kebebasan pers adalah satu prinsip yang memang harus kita jaga bersama. Artinya, yaitu salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi kita. Yang kita persoalkan adalah bagaimana pendapat itu disampaikan dengan prinsip yang juga sama. Artinya, kalau mereka menyebutkan, kalau kita berpendapat ya basisnya harus basis yang fakta, bukan basis fitnah, bukan basis yang menyerang orang dengan data-data yang fake gitu, yang palsu. Sekali lagi kalau sekedar kritik, sekedar kata-kata tajam untuk menegaskan satu pendapat yang valid dengan argumentasi yang kuat, itu adalah satu hal yang dijamin oleh konstitusi kita. Adapun yang kita persoalkan adalah bagaimana sekelompok orang yang dengan bebas menggunakan fakta-fakta yang tidak benar, data-data yang tidak benar untuk menyerang kelompok lain. Dan kalau kita lihat kan ada satu perbedaan perlakuan gitu ya antara satu kelompok ketika melakukan hal yang sama mereka bisa bebas dari hukum. Sementara kelompok yang lain kalau melakukan hal itu mereka dengan cepat diproses secara hukum. Bukan berarti saya setuju bahwa orang yang berpendapat di media sosial itu dihukum, tapi saya kira kesetaraan dalam hukum itu yang menjadi prinsipnya harus diambil gitu. Kalau saya secara pribadi tidak setuju dengan hukuman terhadap orang yang berpendapat, karena tadi berpendapat adalah kebebasan yang dijamin oleh hak asasi manusia. Kalau boleh tahu, seperti apa fitnah-fitnah yang dialami oleh Tempo sampai Tempo menyerang balik buzzer-buzzer? Pak Karni, saya sekali lagi mengatakan bahwa ini bukan serangan balik dari Tempo. Ini adalah sebuah tulisan yang merespons fenomena yang menjadi perbincangan masyarakat, perbincangan publik terutama di dunia maya. Dan ini kita anggap penting disampaikan tadi karena ada bahaya-bahaya yang kalau diteruskan akan semakin besar bahayanya. Terutama tadi segregasi yang semakin tajam, penggunaan informasi palsu yang mempengaruhi publik, dan itu membuat bias. Kan sekarang pemerintah itu umumnya menggunakan opini publik itu sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. Kalau opini yang dibangun itu ternyata bias, itu yang merugikan masyarakat banyak gitu. Kalau fitnah saya kira itu hal biasa dan kita sudah berkali-kali lah menghadapi seperti itu dan itu tidak kita persoalkan. Silakan saja kan itu hak dari masyarakat. Baik, Mas Eko Kuntadi, apa tanggapannya terhadap Budi Setiarso? Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terharu juga akhirnya bisa diundang masuk TV Pak Karni. Luar biasa ini. Seorang aktivis atau katakanlah yang biasanya cuma main di handphone sekarang masuk TV, mungkin salah satunya distimuli oleh tulisan dari Tempo. Pas Budi nulis soal buzzer dan kemudian buzzer ini menjadi hal yang luar biasa dan sekarang saya masuk TV. Alhamdulillah. Tapi tentu saja saya melihat sebagai orang yang terbiasa katakanlah setiap hari berinteraksi dengan media sosial, tulisan Tempo ini menurut saya, opini yang tadi menurut saya ditulis oleh orang yang nggak ngerti media sosial. Yang pertama, ditulis bahwa buzzer minta ditertibkan. Gimana caranya? Menertibkan buzzer, menertibkan orang banyak itu yang ada di media sosial, gimana caranya? Pertama, pemerintah tidak bisa misalnya menutup akun media sosial. Yang bisa menutup akun itu adalah orang yang punya akun dan platformnya.
Pemerintah bisa nutup platformnya, Facebook ditutup, Twitter ditutup, tapi akun nggak bisa. Itu yang pertama. Sehingga kata ditertibkan itu gimana caranya menurut saya, satu. Yang kedua, seolah-olah bahwa buzzer ini, atau katakanlah media sosial ini riuh, dia riuh sendiri. Menurut saya, media sosial ini riuh reaksi dari yang ada di publik, reaksi yang terjadi di masyarakat, bahkan setelah debat ILC yang ramai, pasti media sosial ikut ramai. Itu reaksi saja, gitu lah. Sehingga kalau kita mau tertibkan media sosial, reaksi masyarakatnya, katakanlah tokoh-tokoh masyarakatnya juga mencontohkan berbahasa yang baik, sehingga reaksinya juga jadi reaksi baik. Ini kan soal aksi dan reaksi saja. Yang ketiga tadi alasannya bahwa soal ambulan dan lain-lain. Ini sekali lagi saya katakan, soal ambulan itu clear, itu fakta. Tersangkanya sudah ada, ambulannya ada, batunya ada, molotovnya ada. Soal apakah ambulan, batu, dan tersangka ada cinta segitiga, itu urusan lain. Tapi faktanya itu. Jadi nggak bisa Tempo menjadikan itu sebagai alasan untuk menertibkan buzzer, uang itu fakta. Gitu loh. Apalagi menstempel buzzer istana. Tadi Mas Budi bilang nggak ada kata buzzer istana. Ada. Dalam tulisan Tempo itu ada kata buzzer istana. Jadi memang itu ditulis untuk buzzer istana. Nah, yang juga sebetulnya harus diperhatikan adalah bahwa yang main di media sosial itu bukan person to person, bukan cuma orang kayak saya atau Denny Siregar, Samara dan lain-lain, bukan cuma orang. Media konvensional juga ikut meramaikan media sosial, di-share di media sosial. Dan artinya apa? Artinya kalau orang-orang netizen kayak saya ini sebar hoax, itu resikonya menurut Undang-Undang ITE itu kena 4 tahun penjara kalau nggak salah. Ya kan? Tapi coba kalau seandainya yang sebar hoax atau informasi pelintiran itu media, apa resikonya? Ke Dewan Pers, terbitkan hak jawab, selesai. Kan cuma itu. Tadi dibilang, itu artinya bahwa ada satu, untuk saya dan teman-teman yang pemain media sosial, resikonya gede kalau sebar hoax. Tapi coba kalau media mainstream atau media konvensional yang pelintir informasi, sebar informasi yang melintir, resikonya nggak ada. Bahkan pada zaman demokrasi kayak gini sudah terbuka, nggak ada wartawan yang dipenjara, ya kan? Tapi berapa banyak itu temannya Pak Hasan yang dipenjara gara-gara sebar hoax, ya kan Pak? Ya kan? Artinya apa? Resikonya gede. Nah, pertanyaannya kenapa harus ditakutkan? Orang resikonya sudah gede kayak gini. Kenapa Tempo, media mainstream ketakutan sama orang-orang kayak saya yang apabila saya salah resikonya gede? Wajar kalau kemudian ada yang berpikir, ini kok aneh. Yang dilihat adalah bahwa ini suasana yang terlalu chaos dan ketakutan dan lain-lain, harus ditertibkan dan lain-lain. Tidak, kalau mau mentertibkan menurut saya adalah contohkan, turun, katakanlah misalnya Tempo dan teman-teman jurnalistik yang lain, ayo kita bikin tulisan-tulisan yang mencerahkan publik. Para penceramah agama, ayo kita berceramah yang mencerahkan publik. Para politisi, ayo kita bicara yang mencerahkan publik. Agar apa? Agar hoax-hoax yang mungkin muncul itu bisa diantisipasi dengan informasi-informasi yang positif. Menurut saya itu. Yang kedua, yang juga harus kita bicarakan adalah ada platform yang terbuka. Twitter, Facebook, itu platform terbuka. Jadi kalau saya menulis di Twitter, di Facebook, dan lain-lain, itu akan ada ramai keriuhan yang positif maupun yang negatif. Kita nggak perlu khawatir yang ini. Kenapa nggak perlu khawatir? Karena otomatis langsung, hak jawabnya itu langsung. Nggak pakai menunggu Dewan Pers. Bisa langsung dikomentari. Jadi mau menggiring opini kayak apa kalau setiap orang bisa langsung mengkomentari tulisan saya. Saat itu juga. Sementara kalau tulisan di media mainstream, kan hak jawabnya nunggu ke Dewan Pers. Gitu loh. Mau
Jadi kita nggak perlu khawatir di sini di media yang platformnya terbuka. Nah, saya baikin dulu. Kita berdiskusi. Jawab itu bisa diminta segera. Bisa langsung. Oke. Jadi seandainya dia tidak melakukan juga, baru Dewan pelapor Pers. atau korban ke Dewan Pers. Iya. Oke, beda kalau media mainstream itu nggak perlu izin, kayak media sosial langsung dulu. Komen di situ, protes di situ, komplain di situ, menampilkan data yang lain di situ. Itu suasananya seperti itu. Yang perlu dikhawatirkan adalah hoax yang nyebar via WA, WhatsApp yang lebih personal. Itu yang paling dikhawatirkan. Hoax itu yang kemudian merusak masyarakat. Hoax yang nyebar via WA, dan ini gimana cara mengantisipasinya? Karena susah, kita nggak bisa membendung satu dan lain hal. Karena hampir semua orang kita punya aplikasi itu. Ini yang paling susah. Dan bagaimana cara membendungnya? Banjiri media sosial dengan informasi-informasi yang sehat. Itu yang saya lakukan. Saya menulis. Tentu saja ada yang beda, ada yang sama, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi hampir setiap hari saya, mungkin ada teman saya Denny Siregar dan lain menulis. Soal kemudian tulisannya berbeda atau tidak sependapat, nggak ada masalah. Tapi banjiri masyarakat dengan informasi-informasi yang sehat. Ayo kita berdiskusi agar ketika ibu-ibu, emak-emak mendapat informasi di mana? Di WA-nya, dia bisa melihat media sosial sebagai konfirmasi. Nah seperti itu. Jadi jangan juga kemudian karena beda bersikap, mensikapi sebuah persoalan. Ini kan tadi seperti Mas Budi bilang, kill the messenger. Stempel buzzer juga bagian dari itu loh Mas. Kill the messenger. Bagian dari itu. Jadi kalau Anda bilang membunuh, itu Tempo sudah menstempel itu. Dan bagi saya nggak masalah juga, karena hampir tiap hari juga kita berdiskusi. Bagi teman-teman yang terbiasa main di media sosial, hal-hal yang kayak gini tuh nggak jadi masalah. Biasa-biasa saja. Artinya dikatain apa, di stempel apa, itu sudah menjadi biasa. Karena syarat main media sosial jangan baper. Itu syarat utama. Saya pikir ya hal-hal yang penting itu yang mau saya sampaikan. Yang kemudian ingin saya katakan lagi bahwa ayo bapak-bapak semua, teman-teman Mas Budi di Tempo pasti punya informasi menarik. Kalau saja semua wartawan Tempo punya akun media sosial dan akun itu juga dimanfaatkan secara pribadi untuk menginformasikan kepada masyarakat, menulis yang sehat. Katakanlah ini loh, terjadi keriuhan ide di media sosial dan masyarakat makin lama makin menangkap itu sebagai sebuah ruang demokrasi yang harus kita nikmati, ini akan makin luar biasa. Saya pikir, karena nggak bisa kita tadi kata ditertibkan, tidak ada jalan bagaimana menertibkannya kecuali misalnya pemerintah mencekik internet, gitu loh. Tidak ada jalan lain kecuali membuat media sosial kita sehat dengan informasi-informasi yang sehat. Artinya apa? Artinya kita menulis secara sehat. Kalau seandainya ada beda-beda informasi, ya, kecuali hoax yang merusak ya. Kalau ada beda-beda informasi, yuk kita saling klarifikasi. Kalau ada beda-beda informasi, stempel, buzzer, istana, stempel dan lain-lain, saya pikir bagian dari proses merusak demokrasi juga. Kalau saya sebagai orang yang kadang-kadang setuju dengan kebijakan pemerintah, apa salahnya saya dukung pemerintah? Nggak salah dong. Toh kadang-kadang saya juga bisa kritik. Nggak ada salah, dan jangan juga distempel sebagai buzzer istana. Karena buat saya ini bagian dari hak demokrasi saya untuk memanfaatkan suasana ini menjadi lebih positif. Saya pikir begitu, Pak Karni. Terima kasih. Jadi Tempo menulis memang buzzer istana. Yep. Buzzer istana itu ada atau tidak? Tanya Pak Ngabalin dong. Kok saya? Pak Ngabalin orang istana, iya. saya bukan orang istana. Nanti saya tanya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Iko. Saya kira ada beberapa yang mesti saya jawab gitu ya. Yang pertama adalah memang kalau kita baca opini yang di majalah Tempo, kita ingin bukan media sosialnya yang kita persoalkan. Media sosial seperti yang tadi saya bilang ini adalah sebuah platform, sebuah sarana yang memang
sangat positif untuk meningkatkan partisipasi publik, demokrasi menjadi lebih terbuka. Ini sebuah hal yang tidak perlu dikritik, ini sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang positif. Tadi dikasih contoh-contoh beberapa hal yang bagaimana orang bisa berpendapat, orang bisa mengkritik. Itu bebas, itu kita tidak persoalkan. Yang kita kemudian singgung dalam opini itu adalah satu kelompok orang yang menggunakan media sosial untuk membangun opini publik dengan data-data yang salah. Saya ambil contoh ya. Saya kira revisi Undang-Undang KPK itu dimulai ketika satu pembentukan opini dibuat dengan menyebutkan bahwa ada satu kelompok di lembaga anti korupsi ini yang terpapar radikalisme. Ada Taliban di dalamnya. Ini yang pertama bilang itu yang pertama Pak Neta Espane. Yang kedua itu Dewan tim seleksi Oke, itu mengatakan bahwa proyeksi KPK sekarang seleksi itu saya teruskan dulu ya. Mempertimbangkan soal radikalisme. Itu dikatakan oleh tim seleksi, Mas. Saya teruskan dulu. Jadi narasi yang dibangun adalah sebuah komisi anti korupsi, ada satu kelompok di situ yang terpapar radikalisme, kemudian perlu diawasi, perlu direvisi undang-undangnya. Fakta-fakta bahwa KPK itu membuat sebuah perubahan positif dengan katakanlah pengembalian uang negara yang dikorupsi, ada operasi-operasi tangkap tangan yang besar yang mestinya itu membuat efek jerah untuk orang berbuat korupsi itu dilupakan. Orang dibawa ke arah satu isu, ada kelompok radikalisme yang memang menjadi ancaman kita semua. Bahaya radikalisme memang menjadi ancaman kita semua. Iya, tapi yang pertama saya kira biarin dijelasin dulu. Ya, nanti mungkin Mas Eko bisa menjawab lagi. Jadi narasi ini dibangun sampai kemudian ada actionnya berupa gerakan untuk merevisi Undang-Undang KPK. Ini saya kira ada rentetannya seperti itu. Dan yang ingin saya katakan adalah bahwa kita tidak mempersoalkan media sosialnya, tidak mempersoalkan hak setiap orang untuk berpendapatnya. Tapi kita mempersoalkan bagaimana sebuah kelompok yang tadi membangun narasi, menciptakan opini-opini publik. Saya kira kalau penelitiannya Mas Ismail Fahmi dengan drone empritnya itu dibuka, itu akan kelihatan bahwa ini ada pola yang terhubung antara satu dan yang lain. Nah ini yang menurut saya berbahaya, bukan pada media sosialnya, bukan pada platformnya, tapi pada penggunanya itu yang kemudian membangun opini publik yang seperti yang saya bilang tadi, bisa menimbulkan bias. Pemerintah sedikit banyak pasti akan mengambil keputusan berdasarkan opini publik yang terbangun antara lain di media sosial. Kalau opini ini diciptakan sengaja, itulah bahayanya gitu. Sekali lagi kami tidak mempersoalkan entah Twitter, karena media sosial kan tidak hanya Twitter, ada Facebook, ada bahkan WA, termasuk blog, itu kan juga yang kemudian diviralkan dan berusaha mempengaruhi opini publik gitu. Yang kedua, kalau tadi saya kira Pak Karim sudah menjawab bahwa media pun tidak bisa memelintir dengan seenaknya gitu dan tanpa ancaman. Karena yang pertama mungkin bukan ancaman langsung, tapi kalau setiap media yang berkali-kali menyampaikan fakta yang salah, ya tentu saja akan mati karena kredibilitas mereka hancur, publik tidak percaya lagi kepada media. Ini perlahan, saya kira hukumannya adalah hukuman yang sangat alami, sangat natural, bukan hukuman fisik tentu saja, tapi hukuman bahkan kalau memang itu betul-betul berita bohong gitu, itu saya kira mereka bisa menuntut dan ada hukuman ininya juga, pidananya juga Pak Redi ya. Itu yang perlu saya jawab dari Mas Eko. Saya kira cukup. Gitu. Oke. Ya. Mas Eko, saya kira jawab dari dia. Dia tidak nyerang balik. Nah. Dia hanya memberikan. Saya bisa jawab nggak tadi soal ya, tapi kalau jawab terus, enggak, Pak. kita Saya cuma mau Anda menjelaskan berdua aja bicara. soal radikalisme itu. Yang pertama bukan dari media sosial. Kalau nggak salah itu tim seleksi
yang pertama ngomong soal itu, jadi bukan media sosial, tim seleksi Bu Gayatri yang ngomong bahwa mereka Ya, fokus artinya pada anti radikalisme di KPK. Ini berbaik, Gitu. meluruskan Ya. apa yang Itu sih bisa di cross check di media juga. Ya. Kalau rentetannya seperti apa kan gampang sekali ada di jejak digitalnya gitu. baik. Pemirsa, sebentar akan saya lakukan. Pemirsa, Anda bisa membohongi semua orang dalam satu waktu. Anda juga bisa membohongi satu orang atau sedikit orang sepanjang waktu. Tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Abraham Lincoln. Sekarang saya mau diberi buku oleh Mas Fahmi Ismail. Kasih, Pak. Katanya bukunya bagus sekali. Ya, ini tentang bahasa Indonesia. Yang kita tahu apa yang terjadi di Indonesia menggunakan big data. Baik, Ya. saya akan belajar dari sini. Ya, kasih, Terima Pak. kasih. Ya. Pemirsa, kita rehat sebentar.